Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua dalam segmen Learning Journal kali ini. Bersama saya, Aisyah Nur Hakim. Di sini kita akan membahas materi menarik seputar informasi dan interview dalam reportase. Sebuah topik yang tidak hanya penting bagi dunia jurnalistik, tetapi juga bagi siapa saja yang ingin memahami bagaimana berita tersaji di hadapan kita setiap harinya. Mari kita mulai. Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa wawancara tidak sama dengan reportase. Reportase memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas, sementara wawancara hanyalah salah satu teknik dalam reportase. Melalui wawancara, seorang jurnalis dapat menggali pendapat, pandangan, maupun pengalaman narasumber untuk dijadikan bahan penulisan sebuah berita. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan wawancara? Wawancara adalah proses tanya-jawab antara reporter dengan narasumber untuk membahas suatu topik. Dalam praktiknya, ada beberapa hal yang wajib diperhatikan seorang reporter, mulai dari mempersiapkan diri, menentukan topik, menyiapkan daftar pertanyaan, hingga bersifat objektif. Tidak hanya itu, dalam menyusun berita hasil wawancara, jurnalis pun harus berpegang pada rumus 5W1H, yaitu what, who, when, where, why, dan how. Rumus inilah yang memastikan sebuah berita tersampaikan secara jelas dan tidak membingungkan masyarakat. Namun, wawancara ini tidaklah sesederhana sekadar tanya jawab. Ada teknik khusus agar hasil wawancara bisa maksimal. Misalnya, mengumpulkan data tentang narasumber, menyiapkan pertanyaan, menggunakan bahasa yang baik, hingga menyimak jawaban dengan teliti. Seorang reporter juga harus mampu membuat suasana santai agar narasumber dapat merasa nyaman. Bahkan, seringkali reporter menyiapkan pertanyaan kejutan untuk mendapatkan jawaban spontan yang lebih jujur. Selain wawancara, ada pula berbagai hambatan yang biasanya dihadapi, terutama oleh jurnalis pemula, mulai dari rasa grogi, takut menyinggung narasumber, hingga cenderung membawa masalah pribadi ke dalam wawancara. Karena itu, wawancara adalah sebuah proses pembelajaran yang menuntut keterampilan, latihan, dan penyesuaian berulang kali. Teman-teman semua, kini kita beralih ke reportase. Reportase dapat diartikan sebagai kegiatan meliputi peristiwa, mengumpulkan fakta dari berbagai sumber, lalu melaporkannya kembali ke dalam bentuk berita. Media reportase bisa berupa media cetak, televisi, radio, hingga internet. Reporter sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu reporter lapangan yang bertugas mengumpulkan berita langsung di lokasi, serta reporter televisi yang melaporkan informasi di hadapan kamera. Dalam praktiknya, seorang reporter harus mampu memulai reportase dengan menyebutkan peristiwa, lokasi, serta identitas dirinya. Kemudian memberikan ringkasan informasi terkini, menyajikan suasana lapangan secara nyata, serta melaporkan fakta, bukan opini pribadi. Pada akhirnya, reporter menutup laporan dengan kalimat pamungkas, biasanya dengan menyebut nama kameramen yang mendampingi. Ada juga klasifikasi berdasarkan posisi reporter, misalnya reporter on the spot on the screen yang muncul langsung di lokasi peristiwa, hingga reporter off the spot of the screen yang tidak terlihat di televisi namun tetap menyusun berita dari berbagai sumber. Nah, kalau begitu bagaimana kaitannya dengan informasi? Baik wawancara maupun reportase pada dasarnya sama-sama bertujuan untuk menyampaikan informasi. Hanya saja tidak semua informasi layak dijadikan sebuah berita. Seorang jurnalis harus mampu memiliki informasi yang benar-benar penting dan menarik bagi halayak. Jenis-jenis informasi sendiri sangat beragam, misalnya berita murni atau news, tajuk rencana atau editorial yang sudah diberi opini, hingga infotainment yang lebih berfokus pada hiburan dan gosip. Selain itu, ada juga press release yang biasanya dikeluarkan oleh humas atau suatu lembaga.
Sedangkan kategori berita dapat berupa hot news yang bersifat sangat cepat dan harus segera disiarkan, straight news yang disampaikan secara langsung tanpa opini, hingga in-depth news yang disajikan setelah melalui analisis mendalam. Berita juga dibagi menjadi hard news yang penuh konflik dan kontroversi, soft news yang ringan namun tetap penting, serta spot news atau breaking news yang muncul secara mendadak di luar jam tayang reguler. Teman-teman semua, dari pembahasan ini kita dapat menyimpulkan bahwa wawancara, reportase, dan informasi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam dunia jurnalistik. Seorang reporter dituntut bukan hanya pandai bertanya, tetapi juga piawai mengelola informasi menjadi berita yang akurat, objektif, dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Demikian Learning Journal kita hari ini mengenai informasi dan interview dalam reportase. Saya Aisyah Nur Hakim, pamit undur diri. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.